Alhamdulillah Kepala Kota Ilah menuju menghormati yang SPD kepala sekolah SPD. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Ibu dan kita semua bisa bertemu di sini meluangkan waktu untuk belajar bersama mengenai budaya positif atau disiplin positif. Baik Bapak Ibu, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan barokah, mari kita buka bersama dengan bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon arahan dan petunjuk kepada Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Endang Setiani SPD. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti aksi nyata atau diseminasi dari budaya positif atau disiplin positif. Semoga materi ini nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk kita pribadi maupun untuk lembaga kita itu BPS Negeri tentunya. Terima kasih, tetap semangat, semoga tetap sehat semuanya. Saya akhiri berbagai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Endang Setiani SPD. Budaya positif. Nah, ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif pada 4 item yang sebenarnya ada 6, tetapi pada kesempatan ini saya cara menjadi 4 item, di mana kita akan belajar tentang yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua nanti teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga tentang keyakinan kelas, dan yang keempat adalah restitusi, baik 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Ini Bapak Ibu makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita Bapak Ibu apa? Mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Tata tertib. Iya, tata tertib, teratur, patuh ya. Sebenarnya kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin, disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Kita bisa membayangkan apa yang kita lakukan ketika kita mengajar anak-anak. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Di hukuman itu alternatif terakhir, bila perlu ya, tidak usah digunakan sama sekali. Ini yang harus kita rubah mindset kita. Perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia itulah Bapak Ibu yang dimaksud dengan kebajikan universal. Sampai di sini jadinya kita berbicara tentang motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia berarti ya perilakunya anak-anak, juga perilaku kita sebagai seorang guru. Kita berperilaku, bersikap setiap hari mempunyai motivasi. Di antaranya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mungkin kita itu berusaha tertib agar sekarang hukuman. Nah, ternyata hukuman itu identitasnya adalah gagal. Antara konsekuensi dan restitusi semuanya adalah sukses. Motivasi dalam diri atau intrinsik ini yang berusaha kita munculkan Bapak. Bagaimana untuk menggali motivasi dari dalam diri atau intrinsik.
Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang kelima, kesenangan. Nah, yang kita harapkan itu adalah dunia berkualitas. Apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas? Yaitu tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, yang bisa berisi orang atau hal apa saja yang dalam hidup Anda membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi, 5 tadi. Ketika 5 kebutuhan itu terpenuhi, berarti akan terwujud dunia yang berkualitas. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, inilah Bapak Ibu, keselamatan dan kesehatan itulah yang kita sebut dengan sebagai keyakinan. Tidak memakai helmnya, tidak cuci tangan atau pakai maskernya. Keyakinan yang kita lakukan itu kan. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang kelima, sebagai manajer. Posisi manajer Bapak Ibu, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid agar menemukan solusi secara sendiri. Baik, materi terakhir yaitu tentang restitusi segitiga. Baik, restitusi segitiga ini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. 3 langkah ini yang akan kita coba untuk kita. Pembahasannya menstabilkan identitas atau stabilis identitas. Bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika anak melakukan kesalahan itu berarti kan gagal, tapi jangan kita gagalkan. Bagaimana kita ubah dia menjadi anak yang sukses, dari jelek menjadi yang baik. Validasi tindakan yaitu tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, seek the belief. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Demikian tadi yang saya sampaikan tentang disiplin positif. Kira-kira ada pertanyaan ataupun pengalaman dari Bapak Ibu? Saya silakan. Pak. Oke, bagaimana? Terima kasih Pak Lutfi atas materinya. Tadi sangat bermanfaat sekali. Saya dapat tambahan tentang pendisiplinan anak. Yang ingin saya tanyakan tadi sepertinya untuk intinya itu tidak diperbolehkan untuk hukuman, memberikan hukuman pada anak. Nah, sedangkan di kita di lapangan itu kan biasanya untuk disiplin lebih mujarab gitu ya Pak. Lebih mujarab kalau ada hukuman. Nah, itu kan ada beberapa anak yang terlambat. Nah, biasanya anak-anak yang terlambat itu kan menerima hukuman dari guru pendisiplin. Nah, untuk itu bagaimana Pak menurut Anda? Perlu diubah atau seperti apa? Menurut Anda ya? Yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Brima. Ya, pesertanya 100, tepuk tangannya tidak berubah. Baik Bapak Ibu. Nah, inilah hukuman tadi ada pada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama. Oke Bapak Ibu. Inilah kita harus merubah mindset kita. Merubah metode kita. Bagaimana kita melakukan kontrol kepada anak-anak itu ya. Oke lah, pada zaman dulu ya penerapan hukuman, sanksi dan sebagainya itu memang relevan ya, untuk mengontrol anak, penerapan disiplin positif ya. Kalau kita mengacu pada materi yang kita belajar dan kita pelajari bersama hari ini, kita harus sudah berpindah mindset kita, pemikiran kita ya. Hukuman itu bukan satu-satunya atau hanya langkah terakhir. Tadi juga disampaikan kalau perlu tidak bilang.
Karena apa? Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita menertibkan motor anak dengan hukuman, maka tadi disampaikan bahwa hasilnya adalah saat ini musim hujan terus-menerus ya, panas cuma sebentar, kemudian sering. Tempat sampah kalau tidak kita tata dan kita atur, itu akan membunuh sampah plastik yang akan jadi masalah. Untuk itu, sekarang membuang sampahnya sebelum pulang. Bisa dimengerti ya? Oke, jangan membuang sampah plastik. Yang kedua, kembali saya ingatkan, peralatan sekolah itu milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat keyakinan kelas, membersihkan kelas.